bisa tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya kedatangan orang yang bertanggung jawab bikin anak-anak pelatnas semuanya turun berat badannya. Apa kabar Coach Andi? Alhamdulillah baik. Ya kalau nyari di Instagramnya Coach Benz ya. Ini kalau saya lihat dari portfolionya tidak hanya orang karate yang ditangani ya. Apa aja yang udah ditangani? Bela diri sementara untuk level nasional, taekwondo sama karate. Taekwondo sama karate. Kalau di luar taekwondo karate? Kalau pertama kali saya menjadi strength and conditioning atau pelatih fisik itu kita mulai 2009. Setelah saya lulus tuh kita memang sengaja diciptakan angkatan saya tuh angkatan pertama sampai dengan kepelatihan tingkat 3. Jadi pelatihan tingkat 3 itu ada yang pertama kan dasar-dasar kepelatihan, itu pelatihan 1 di kampus. Terus yang kedua pembinaan kondisi fisik. Nah, yang ketiga peningkatan prestasi. Nah, itu pertama kali ada peningkatan prestasi di angkatan saya. Makanya selesai lulus kita sama dosen, waktu itu dosen saya pelatih fisik juga yang kebetulan pelatih fisik pernah di PBSI, pernah di PSSI, ya, Bung Octavianus Matakupan. Nah, itu guru saya yang membentuk tim angkatan saya jadi strength and conditioning di 2009. Nah, 2009 kita pertama kali diciptakan untuk Platda, sebetulnya untuk Platda 2009 sampai dengan 2012 untuk PON 2012. Tapi kebetulan waktu itu saya sudah masuk SK di Platda Dayung, ditawarin jadi pelatih fisiknya Liga Indonesia. Itu sepak bola atau? Sepak bola. Oh. Nah, saya masuk ke Liga dulu, tapi ternyata di Liga nggak berjalan seperti yang seharusnya gitu. Kenapa? Akhirnya saya mandek. Ya karena waktu itu memang MOU antara UNJ sama PSSI-nya nggak lancar. Ya sih. Akhirnya saya balik lagi ke SC di kampus, lalu ditempatkan ternyata ada PPLP. Ya, PPLP. Ya, akhirnya saya di PPLP DKI di Ragunan, lanjut sampai 2011. Nah, 2011 ternyata punya prestasi, nah di kampus diarahkan lagi untuk naik ke Platda. Platda 2011 ke 2012 itu pegang Sepak Takraw, yang sebelumnya di PPLP juga Sepak Takraw di 2009 sampai 2011. Lanjut 2012 ternyata alhamdulillah masih punya ibaratnya ternyata membantu tim berprestasi. Lanjut diseleksi lagi untuk Platda berikutnya. Jadi ternyata jadi SC nggak karena kenal aja, tapi memang berdasarkan kualitas dari kemampuan kita memahami tentang program latihan, terus di lapangan seperti apa prakteknya. Akhirnya diuji lagi, seleksi lagi untuk PON berikutnya. Nah, akhirnya saya masuk lagi kebetulan waktu itu karena di Sepak Takraw sudah selesai, saya direkomendasikan untuk masuk ke karate. Itu pertama kali karate di 2013 di DKI. DKI ya? DKI, iya masuk ke Platda Karate DKI. Nah, sampai sekarang nih untuk karate dari 2013 itu saya nggak boleh pindah sama cabang. Jadi kalau yang sebetulnya kalau untuk SC ini kita di rolling kalau yang di Platda tuh. Oh gitu. Iya, sebetulnya kalau yang ini udah berprestasi SC-nya pindahin ke cabang yang masih. Supaya yang lain turut. Iya, supaya ikut semua berprestasi. Tapi karena di karate saya nggak boleh pindah, akhirnya jadi setiap mau ada SK baru saya ditahan. Terus jadi alhamdulillah sih sampai sekarang dipercaya sama. Tapi memang mungkin perlu seperti itu karena kan akan jadi spesialis. Iya. Kan? Sedangkan karate ini unik gitu, olahraga yang memang pada saat zaman dulu karate itu dibentuk nggak ada yang namanya strength and conditioning atau pelatih fisik. Semua latihan dengan fisiknya itu terjadi dengan sendirinya oleh karate. Namun kan zaman semakin maju ya, mungkin ketemu lagi ilmu-ilmu lain yang bisa gimana caranya manipulasi si otot ini, si fisik atlet ini sesuai kebutuhan, betul ya? Ya ini hebat sih karena kalau lihat dayung, bela diri sepak bola, fisik yang dilatih kan beda ya? Beda-beda. Jadi kita memang diciptakan, jadi si SC ini setiap sebelum terjun ke lapangan kita memang harus
pertama kan harus banyak dulu mengetahui karakter si cabangnya supaya jadi pemberian kayak dokter lah, iya kayak dokter ngasih dosisnya nggak salah. Jadi kita harus mempelajari dulu karakternya kayak gimana, terus ibaratnya apa yang dibutuhin otot-otot mana untuk mereka bertanding, mereka berlomba gitu. Jadi sesuai gitu. Makanya saya sebelum ke karate juga memang sudah ibaratnya banyak menganalisa pertandingan juga apa yang dibutuhin. Nah, akhirnya kan jadi kesempatan kita memberikan latihan itu nggak salah. Nah, makanya ketika ternyata saya dilihat saat melatih fisik benang merahnya nyambung dengan cabang, akhirnya sebetulnya saya dipertahankan di beberapa cabang, termasuk di sepak takraw juga saya sebetulnya dipertahankan. Tapi memang karena dari koordinator Platda DKI kamu harus kesini ya saya ikut aja gimana sesuai arahan tapi karena di cabang karate ini saya nggak boleh pergi, akhirnya sampai sekarang nih dari 2013 sampai 2020 ini 21 masih dipertahankan. Itu sebenarnya karena chemistry-nya udah cocok gitu. Karena saya kemarin lihat nih, saya lihat latihannya ya kan. Ternyata mereka aja push up aja beda ya. Atlet kata untuk keperluan ini misalnya gimana. Itu jadi di-combine lah. Ini anak-anak saya lihat kan drastis nih. Pertama, ini kalau dari mata lu yang terlihat di mata lu ya, berat badan semua turun ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang semenjak mereka masuk ke Platnas, saya memang ditugaskan yang pertama dari bulan November sampai Desember ini adalah pengembalian performa gitu. Jadi kondisi yang selama COVID ini kurang lebih 8 bulan waktu kemarin itu tidak latihan, nah mereka dengan kondisi datang yang berbeda-beda dari daerah. Ada yang latihan seminggu sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, beda-beda. Nah kita datang ke sini kita samaratakan latihannya pagi dan sore 10 sesi. Jadi pagi sore, sorenya off. Jadi ada 5 sesi, 1 kali rest. Nah, jadi setelah semuanya sama latihannya, terus berikutnya kita punya tugas yaitu pengembalian kondisi fisik. Jadi selain yang datang itu yang over hampir semuanya over datang ke sini. Hampir semuanya over. Kita fokus untuk pengembalian fisik dan alhamdulillah setelah diberikan treatment latihan untuk pengembalian fisik, rata-rata semuanya ibaratnya bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillah sih ada beberapa yang melakukan latihan tapi tanpa mengalami kendala gitu. Semuanya alhamdulillah hampir kurang lebih lancar. Ini kalau saya lihat mereka nih nginput data di komputer di bawah. Wah, update. Saya nggak hafal semua ya, tapi salah satunya wellness, kurang tidur atau nggak betul ya. Itu boleh ceritain nggak, itu apaan sih? Ya, jadi kita latihan nggak cuman latihan aja, tapi selama di Platnas ini karena mumpung latihannya rutin pagi dan sore, jadi kita berikan recovery juga. Recovery itu dalam selain seperti halnya untuk mengembalikan kondisi performa setelah latihan, karena kan setelah latihan itu idealnya mereka harus mendapatkan recovery. Nah, selain itu mereka juga mendapatkan monitoring. Jadi selain dilatih, di recovery, dimonitoring juga. Di monitoring itu mereka setiap nginput data harus ngisi yang pertama adalah berat badan. Supaya apa? Supaya mereka setelah kondisi mereka meningkat jangan sampai turun lagi, karena biasanya memang asupan gizi yang sembarangan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di atlet dikasih, tapi mereka makan jorok misalnya gitu kan, jadi over lagi, turun lagi, over lagi, jadi peningkatannya nggak konsisten performanya. Jadi besoknya bisa drop karena makan banyak sembarangan. Akhirnya kita monitoring supaya setiap harinya rutin. Mereka tuh ketika rutin ngasih data, jadi akhirnya mereka nggak makan sembarangan, dijaga terus. Terus yang kedua itu ada denyut nadi. Nah, denyut nadi basal, setiap bangun tidur mereka harus cek denyut nadi basal. Bangun tidur? Ya, bangun tidur. Begitu mereka buka mata, cek denyut nadi 60 detik berapa gitu. Karena dengan kita monitoring denyut nadi, akhirnya kita bisa tahu mereka tidurnya jam berapa, karena dengan cek denyut tadi itu bisa ketahuan. Betul. Iya, jadi kalau denyut tadinya tinggi, ada kemungkinan kita juga selain bisa melihat mereka begadang atau tidak, tapi kita bisa tahu mereka dalam kondisi fit atau tidak. Oh iya. Ya. This is a good idea lah.
kadang-kadang hal seperti ini jarang terpantau. Iya. Gitu. Jadi, wah saya sih kalau sampai semua monitornya seperti itu, saya sangat optimis sih mereka peningkatan yang luar biasa. Iya, jadi ketika saya tuh setiap pagi selain cek berat badan, cek denyut tadi, kan kelihatan nih kalau misalnya ternyata denyut tadinya di atas 80. Nah, berarti sedang tidak normal nih dari biasanya, karena kalau denyut tadi basal itu harusnya kalau untuk atlet yang latihannya rutin makin kesini tuh makin turun. Karena udah terbiasa. Karena sudah terlatih. Gitu. Jadi kemungkinan misalnya bisa 45, 48, 50 lah paling tinggi biasanya. Nah, kalau dia udah ada di 69, 70, nah itu orang biasa. Nih, makanya saya tanya, kenapa tadi malam? Ternyata nggak bisa tidur, badan sakit-sakit, atau karena ini dan lain-lain. Nah, itu kita bisa evaluasi supaya denyut tadi kan dengan daya tahan yang bagus, dengan atlet terlatih, harusnya denyut tadi makin hari makin turun. Gitu. Jadi bisa ketahuan, kepantau denyut tadi. Terus selain itu monitoring wellness. Monitoring wellness itu mereka kualitas tidurnya seperti apa, terus makanannya seperti apa. Nanti akan terlihat grafiknya, apakah mereka sedang dehidrasi, apakah mereka sedang stres, apakah mereka sedang fatigue. Nah, itu bisa kita treatment. Jadi, minggu ini di hari ini mereka sedang fatigue, di hari Selasa, karena hari Selasa itu ternyata lagi kita intensitas tinggi, volume tinggi, jadi peak. Nah, berarti besoknya hari recovery-nya yang bagus. Iya, jadi gitu. Kalau fatigue tentu pas besoknya latihannya bakal beda sama yang nggak fatigue juga. Iya, tapi kita berikan berikan recovery-nya yang lebih bagus, karena recovery itu ada banyak. Ada yang poinnya 3, ada yang poinnya 2 gitu. Jadi kita kasih misalnya ada foam roller, ada rubber band, ada massage, ada ice bath, macam-macam. Jadi disesuaikan dengan poinnya. Jadi jumlah poin recovery disesuaikan dengan jumlah training load latihan. Jadi ini ada data kuantitatifnya ya, tidak hanya kualitatifnya. Kamu pucat, kamu sakit, nggak hanya gitu ya. Tapi si ini input sendiri berdasarkan. Iya. Nah, sedangkan recovery itu nyambung dengan monitoring wellness. Jadi supaya mereka akhirnya latihan dengan intensitas tinggi, latihan dengan volume tinggi, tapi tidak menyebabkan cedera, karena setiap habis latihan mereka di recovery. Karena biasanya otot kalau habis latihan tuh kan sakit-sakit, nyeri-nyeri. Iya, betul. Nah, itu kalau strategi recovery-nya nggak bagus, akhirnya jadi ototnya kelelahan. Dan setelah kelelahan kita treatment lagi dengan latihan yang tinggi, volume tinggi, akhirnya besoknya ada kemungkinan resiko cedera yang cukup tinggi. Nah, makanya itu kita menghindari itu dengan adanya recovery dan strategi monitoring. Gitu. Ini memang saya lihat latihannya sangat terkontrol ya, termonitor, dan menunya bisa berbeda berdasarkan hasil itu. Iya. Betul. Ini ilmu yang bagus sih buat teman-teman yang ada di daerah ya. Karena daerah banyak banget yang tidak kesentuh sama ilmu ini. Iya, memang belajarnya juga agak susah gitu. Kalau untuk mempelajari training load-nya aja memahaminya cukup susah. Nah, makanya itu dengan adanya training load dan strategi recovery, sebetulnya ini sangat membantu sekali untuk atlet terhindar dari resiko cedera yang cukup parah lah gitu. Karena biasanya kita memberikan treatment itu latihan, maunya ningkatin prestasi doang untuk performa, tapi tidak dikasih recovery-nya. Nah, biasanya mereka cuma recovery sendiri. Nah, kalau kita nggak recovery aja, kita pantau. Mereka harus kita kasih. Iya, harus ice bath-nya berapa menit, keluar berapa menit, mereka harus foam roller-nya berapa menit, mereka harus massage-nya apa aja gitu. Terus kan kemarin habis tes fisik nih. Yang kedua yang pertama? Kemarin itu kita tes fisik yang ketiga, setelah dari yang pertama kita masuk. Pertama tuh pas masuk banget. Pertama pas masuk banget. Pertama kali kita datang ke sini, kita cuma rehat berapa hari, 1 hari, 2 hari untuk penyesuaian dari daerah. Habis itu langsung tes fisik. Nah, setelah 6 minggu kita tes fisik lagi. Setelah 6 minggu kita tes fisik lagi. Ini gimana perkembangannya? Perkembangan alhamdulillah. Salah satu yang saya sangat seneng banget ya, semacam saya ambil contoh kayak Ziggy aja. Ziggy pemain kata ya. Ziggy dari pertama kali datang ke sini 37 VO2 max. VO2 max-nya 37. 37. Sekarang setelah 4 bulan, hampir 5 bulan kemudian dia sudah 52. Jauh banget. Iya, alhamdulillah. Dan bahkan sebetulnya bukan cuma Ziggy, hampir beberapa atlet
itu bilang ke saya, ini pertama kali setelah mereka latihan selama ini di pelatnas, bahkan selama hidupnya, baru mencapai blip yang saat ini sekarang. Hampir sebagian besar semuanya memecahkan rekor dirinya sendiri, dan itu yang membuat saya bangga. Maksudnya berarti apa yang saya berikan bisa memberikan hasil buat mereka, tapi tanpa cedera gitu. Iya, tanpa cedera itu. Tanpa cedera yang paling penting. Selama di sini juga kan protokol dijaga ya. Saya lihat nggak ada yang positif COVID, nggak ada yang cedera gitu. By the way, tadi bicara tentang blip, mungkin banyak yang nggak tahu, boleh diceritain nggak blip itu apa sih? Ya, blip itu kita jadi ada alat ukur untuk mengetahui kapasitas aerobik maksimal. Jadi daya tahan kita bisa dicek dengan tes gitu. Jadi supaya tes itu ya? Iya, supaya kita tahu berapa tingkat VO2 max atau kapasitas kita menghirup udara dan paru-paru itu untuk maksimalnya seberapa besar. Nah, kita tes dengan tes blip. Blip itu salah satu alat ukur untuk mengukur kapasitas aerobik maksimal. Tapi sebetulnya nggak cuma blip, ada banyak, ada Cooper, ada Balke. Cuma karena memang kita sebetulnya kalau di karate memang lebih cocok untuk mengambil data VO2 max-nya pakai blip. Gitu, karena sesuai seperti cara mereka bermain sih sebetulnya. Penggunaan sistem energinya. Jadi ada aerobik, ada anaerobik. Gitu. Jadi pada saat bertanding itu di lapangan misalnya kumite. Jadi dia berapa detik move, habis itu eksplosif, gerakan cepat mukul atau nendang. Nah, itu anaerobik. Ya, jadi sistem anaerobik itu kerjanya singkat. Jadi kurang lebih maksimalnya di bawah 10 detik. Nah, kalau udah di atas 10 detik itu udah jadi aerobik. Misalnya berenang gitu? Enggak, maksudnya sistem kerjanya dia lebih dari 2 menit itu udah aerobik. Tapi kalau kerja masih di bawah 10 detik itu anaerobik. Nah, sedangkan di karate itu ada anaerobik, anaerobik. Dua-duanya dipakai. Nah, untuk tes ini blip itu berdasarkan irama. Jadi ada bunyi dari jarak pertama sampai ke depan itu 20 meter dia jogging 20 meter nunggu dulu, ada bunyi lagi, makin iramanya makin ke level tertinggi makin cepat. Makanya namanya blip ya? Ya, sesuai dengan irama itu bunyi blip blip gitu. Gitu. Jadi ini juga bukan berarti yang VO2 max bakal juara atau yang kecil tidak akan juara ya, tapi sebagai faktor parameter aja ya. Ini sebagai data statistik anak-anak performa dalam hal fisik. Nah, fisik ini menjadi fondasi. Fondasi Utama. Jadi untuk menentukan prestasi sih memang bukan hanya fisik. Ada fisik, ada 4 faktor. Faktor fisik, faktor teknik, taktik, dan mental. Sebetulnya 4 faktor ini sangat menentukan untuk mereka berprestasi di lapangan. Gitu. Tapi fisik menjadi faktor dasar pertama orang mau bertanding. Jadi gimana mau bertanding kalau fisiknya jelek gitu. Ini jadi yang selalu jadi pertanyaan pertama. VO2 max-nya berapa? Gitu. Jadi kalau parameter pertama kali ditanya kalau kita mau bertanding terutama kalau di pelatnas itu kita kalau misalnya mau keluar VO2 max-nya berapa? Karena memang tingkat level kebugaran aja beda-beda. Jadi ada daerah, ada nasional, ada Asia Tenggara, ada Asia, ada dunia. Nah, level-level itu memang kita harus sesuaikan. Jadi kalau VO2 max di dunia misalnya untuk karate misalnya 60, terus VO2 max atlet kita cuma 40, ya otomatis data pertama aja kita udah kalah secara data statistik aja kita udah kalah gitu. Belum tentu nanti bisa. Tapi belum tentu memang. Tapi idealnya semuanya kita harus penuhi. Sama kayak kita mau ngelamar kerja, wawancara, pertama kali kita ditanya standar dulu di berkas kita gitu. Iya. Nah, sedangkan saya menganggap bahwasanya fisik ini sebagai fondasi kalau kita bikin rumah gitu. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, kita mau ngasih latihan teknik, mau ngasih taktik, latihan teknik misalnya berapa kali 100 untuk pukulan gyaku, sedangkan fisiknya aja jelek. Dia misalnya baru 10 aja udah capek. Terus begitu berikutnya pengulangan taktik, gimana dia mau konsentrasinya bagus dengan saat ngepres, saat kita bertahan,
tapi fisiknya lemah. Akhirnya konsentrasinya melemah. Kalau daya tahan nggak bagus, akhirnya konsentrasinya melemah. Dan itu sebetulnya yang diharapkan supaya mereka lebih ibaratnya jadi performanya lebih baik saat dilatih nanti masuk ke latihan teknik atau latihan taktik. Ini semisal nih tingkat apa tadi VO2 max di tingkat dunia itu 60 nih. Berarti untuk atlet-atlet kita nih yang mau bertanding di tingkat internasional, berarti ada baiknya untuk meningkatkan sampai ke level yang sama sama tingkat dunia. Idealnya masuk ke tahap itu, tapi paling tidak terlalu jauh. Minimal maksudnya mendekati. Kalau misalnya level dunianya 60, tapi atlet kita cuman mampunya 40, otomatis kita ada gap yang cukup besar. Harus dilengkapi sama yang lain gitu ya. Iya. Skill gitu. Harus dilengkapi dengan ideal yang lain. Gitu. Kalau udah kalah fisik, kalah teknik, kalah taktik juga, apalagi kita nggak pernah bertanding keluar, sedangkan mental bertanding atau jam terbang itu sangat berpengaruh. Antara yang sering bertanding ke luar negeri dengan yang jarang bertanding sama sekali, itu akan ada kegugupan pada saat di matras. Jadi mereka juga bakal perlu yang namanya tryout ya. Penting sekali kalau untuk mengasah mental itu yang paling penting menurut saya sih, jam terbang, banyak bertanding. Gitu. Kalau jarang bertanding sih, walaupun fisiknya bagus, tekniknya bagus, taktiknya bagus, kadang-kadang di lapangan gemetar, gugup, atau bingung mau ngapain. Dan akhirnya itu yang merusak semuanya sendiri, karena mentalnya udah drop duluan, karena dia jarang bertanding. Untuk itu sebetulnya tryout atau jam terbang itu butuh sekali. Jadi kalau udah dukungan fisik bagus, teknik bagus, strategi juga sudah bagus, tinggal jam terbang dibanyakin tryout, try in. Nah akhirnya terciptalah mental. Setelah semuanya ini bagus, baru performa dia bertandingnya akan lebih maksimal. Nah, ini luar biasa sih. Jadi dapat info mungkin buat Anda pelatih-pelatih, karena banyak teman-teman pelatih daerah menanyakan. Jadi gimana sih menjadi juara? Karena mereka banyak fokusnya teknik-teknik mulu gitu. Jadi ada 4 tadi ya, teknik, fisik yang pertama, 2 teknik, 3 taktik, 4 mental. Jadi pastikan Anda punya 4 itu kalau mau jadi juara ya. Jadi nggak hanya teknik doang atau fisik doang. Iya, fisik doang. Apalagi mental itu punya pengaruh signifikan juga ya. Signifikan di lapangan semuanya. Jadi kadang saya juga mengingatkan ke atlet, di lapangan yang bertanding dia. Jadi dia sendiri yang harus punya mental dari dalam. Jadi kalau kita cuma memfasilitasi aja, kita hanya membantu menyemangati aja gitu. Tapi di lapangan mereka sendiri, mental mereka yang bisa menentukan dia bisa menang atau tidaknya gitu. Ini luar biasa. Terima kasih Coach Sandy yang udah ngasih banyak insight buat kita orang-orang karate ya. Ini pasti perubahan pola pikir besar bagi pelatih-pelatih karate di seluruh Indonesia, dan semoga prestasi karate Indonesia dapat terus meningkat selalu gitu. Mudah-mudahan, mohon doanya. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Like juga subscribe juga Sandy Benz TV. Sandy Benz TV, sana ada latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah ya. Iya, latihan yang lebih spesifik sesuai dengan cabang. Jadi setiap cabang bisa, jadi Anda juga yang bukan karate bisa ikut. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Coach Sandy. Ya, sama-sama. Like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.